Ajakan beribadah. Presbiter GPIB Jemaat Praterkasih mengucapkan selamat berjumpa melalui saluran online dalam ibadah pembinaan keluarga malam ini. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan pembinaan. Untuk itu, mari siapkan Alkitab dan alat tulis jemaat. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari kitab Akti 6, bait pertama dan keempat. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Doa pembukaan. Bapa kami di surga, di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dengan pengampunan dan menguduskan-Mu, kami menjadi layak bersekutu dengan-Mu dan dengan sesama kami. Pimpinlah kami dengan roh kuasa Roh Kudus, dan berkenanlah Engkau atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pembacaan Mazmur 62, ayat yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, yang mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku datang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kami persilahkan persembahan pujian dari Saudara Ufan Supusepa. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 49, bait yang pertama dan keempat. Firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Ibu bapa dan keluarga yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia,
di dalam kesempatan ibadah keluarga malam hari ini bersama dengan keluarga besar Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami rindu untuk disapa oleh sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Namun kami mengaku kami lemah. Kami penuh dengan banyak keterbatasan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon biarlah hikmat dan Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami. Sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama tidak berlalu begitu saja dari dalam kehidupan kami. Namun kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari surat Ibrani. Kitab Perjanjian Baru surat Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Jika ibu bapa dan keluarga di rumah memungkinkan untuk berdiri, mari berdiri untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 26 yang menyatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak dan keluarga yang ada di rumah dipersilahkan duduk. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam bacaan di Sabda Bina Umat, maka kita akan menemukan sejak tanggal 18 Oktober sampai dengan hari Kamis besok tanggal 29 Oktober 2020 oleh penulis sabda kita diperkaya. Kita diberi pemahaman dengan kekayaan firman Tuhan melalui kesaksian penulis surat yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani. Sama seperti spekulasi tentang siapa sebenarnya yang menuliskan surat Ibrani, maka banyak ahli dan penafsir yang juga mengemukakan pendapat mereka tentang waktu penulisan surat tersebut. Ada penafsir yang menafsirkan berdasarkan beberapa peristiwa yang tercatat dalam kesaksian surat Ibrani, berdasarkan penggunaan istilah dari kemah suci. Ada penafsir yang lalu mencatat bahwa surat ini ditulis sekitar tahun 63 sampai 70 Masehi. Yang artinya bahwa surat ini ditulis sebelum kehancuran bait suci. Ibu bapak dan keluarga, yang mau saya sampaikan tentang tidak disebutkan siapa yang menulis surat Ibrani maupun tidak ditetapkan secara jelas tahun kapan surat ini dituliskan. Yang mau disampaikan adalah bukan tentang siapa yang menulis surat ini
atau kapan surat ini ditulis, tetapi tentang siapa yang diberitakan melalui surat ini, dan sudah sejauh mana pembaca surat ini memahami apa yang menjadi pemberitaan surat ini. Ibu bapak dan keluarga, surat ini memang ditujukan kepada orang-orang Ibrani pada masa itu, pada masa lampau. Tapi bukan berarti bahwa surat ini yang kita baca malam hari ini, pasal 12 ayat 12 sampai 16 ini tidak menjadi relevan dengan konteks kehidupan kita saat-saat ini. Ketika surat Ibrani ini kita baca sampai dengan malam ini dan sampai seterusnya, artinya bahwa kita pun menjadi alamat tujuan surat ini dituliskan. Sehingga pertanyaannya, sudah sejauh mana kita memahami apa yang menjadi pemberitaan melalui surat ini? Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekedar menyegarkan ingatan kita bersama bahwa isi pemberitaan surat ini untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah pernyataan Tuhan yang sempurna. Tadi sudah saya sampaikan, sejak 18 Oktober sampai dengan malam ini, maka setidaknya ada sekitar 4 kali pemberitaan ibu bapa dan saudara mendengarkan khotbah tentang surat Ibrani ini. Mungkin juga dalam ibadah-ibadah Pelkat yang dilaksanakan setiap hari yang dijadwalkan, maka lebih dari 4 kali. Jadi semoga saya tidak salah memahami dengan mengatakan bahwa saya hanya ingin sekedar menyegarkan ingatan kita bersama tentang surat Ibrani yang pemberitaannya adalah tentang keunggulan Yesus Kristus dibandingkan dengan siapapun yang tercatat sebagai orang-orang hebat dalam sejarah Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dan hal ini pun berlaku sampai kapanpun. Mengapa demikian? Karena Ia adalah Allah yang tidak terbatas oleh waktu. Malam ini bacaan kita melanjutkan bacaan yang renungan tadi pagi yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia pasal 12 ini diberi judul Nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan kemudian ditopang oleh judul yang diberikan oleh penulis sabda malam ini adalah Jangan Sampai Gagal. Apa yang menjadi pergumulan orang Ibrani, jemaat mula-mula, sehingga penulis surat ini perlu untuk menasihati agar mereka tetap tekun dalam iman, ibu bapa dan saudara-saudara. Namanya saja jemaat mula-mula. Jemaat yang baru bertumbuh dalam pengenalan iman mereka kepada Yesus. Dan dalam nasihat tersebut, orang Ibrani masa itu dan kita semua saat ini diminta untuk memandang ketekunan Yesus, ketekunan Kristus yang menanggung segala penderitaan, bukan hanya penderitaan biasa, ibu bapa dan saudara-saudara. Tapi kalau kita mengikuti sejak renungan pagi, penderitaan yang begitu hebat yang ditanggung dengan tekun oleh Yesus. Ibu bapak dan keluarga membaca ayat 12 sampai 16 tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang sudah dibaca dalam renungan tadi pagi. Ketika kita tekun untuk membaca renungan yang sudah disediakan, maka kita akan tahu mengapa ayat 12 dimulai atau diawali dengan kata sebab itu. Ayat sebelumnya, ayat 11 menerangkan tentang suka duka menerima ganjaran. Pada masa ketika ganjaran diberikan, tidak banyak orang yang ketika menerima ganjaran dia merasa sukacita. Ketika menerima ganjaran,
respon orang adalah merasa sedih, merasa duka karena harus menerima ganjaran. Namun pada ayat yang sama, ayat 11, pun tercatat bahwa pada waktu mendatang ganjaran yang telah diterima itu boleh dan dapat menjadi pengalaman berharga. Orang-orang muda pada saat-saat ini, ketika dulu waktu masih anak-anak, atau mungkin orang tua yang pada saat ini menjadi orang tua dan sudah mendapatkan segala hal baik maupun hal yang tidak baik menurutnya ketika dia bertumbuh dalam pengenalan bersama dengan orang tua, dalam didikan orang tua, mungkin dia merasa didikan orang tua itu terlalu keras. Mungkin kita sebagai orang-orang muda ketika kita dalam masa kanak-kanak kita merasa didikan orang tua kita terlalu keras. Tapi lihatlah kita saat ini. Lihatlah orang tua yang ada saat ini. Kita semua terbentuk dengan baik sampai dengan saat ini adalah karena didikan. Mungkin rotan, mungkin kayu, mungkin juga tangan yang dipakai oleh orang tua untuk mendidik. Sehingga sampai dengan saat ini kita boleh mengatakan rasa-rasanya itu memang perlu. Sehingga ganjaran yang disampaikan oleh ayat 11, ketika kita mendapatkannya mungkin duka cita. Tetapi pada waktu mendatang kita akan merasakan bahwa ganjaran itu mendatangkan sukacita pada masanya. Sehingga penulis perlu untuk menasihati agar setiap pembacanya tetap tekun di dalam iman. Ibu bapak dan saudara, namanya saja jemaat mula-mula, jemaat yang baru bertumbuh. Penulis melalui pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 mengingatkan setiap pembacanya untuk kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Artinya bahwa selain kita yang dikuatkan, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Saat kita ada dalam titik terlemah kehidupan kita, ingatlah siapa yang Tuhan pakai, siapa yang Tuhan utus untuk memberi hiburan dan menguatkan kita. Ketika kita mampu mengingat kebaikan Tuhan yang hadir melalui orang sekitar, maka itu menjadi kekuatan kita, menjadi yang dipakai Tuhan untuk menolong, menjadi penolong bagi yang lemah. Dan untuk menguatkan orang yang lemah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita dulu yang kuat. Ibu bapak dan saudara, kekuatan itu kita peroleh ketika kita mampu. Ini yang disampaikan oleh pasal 12. Kekuatan itu kita peroleh ketika kita mampu meneladani hidup Yesus yang bukan hanya menjadi isi pemberitaan surat Ibrani, tetapi menjadi pusat hidup kita. Pusat hidup ibu bapak, saudara dan saya. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai contoh, kita menjadikan Yesus sebagai patokan dan pusat hidup, maka ketika ada pergumulan dalam keluarga rumah tangga, ketika ada pergumulan dalam pekerjaan, bahkan tantangan dalam pelayanan, semua hal itu dapat kita lalui. Mengapa? Karena pusat hidup kita bukanlah pergumulan, pusat hidup kita bukanlah masalah atau tantangan, melainkan pusat hidup kita adalah Ia yang memampukan setiap kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan di setiap segi kehidupan kita. Kemudian ayat 14 sampai ayat 15 memberikan gambaran implementasi iman dalam hidup berelasi dengan setiap orang. Ketika berbicara beriman kepada Tuhan,
Bukan berarti bahwa kita hanya duduk tinggal diam di dalam kamar dari pagi sampai ketemu pagi. Bukan hanya melakukan saat teduh sampai seteduh-teduhnya, tanpa ada interaksi dengan siapa-siapa. Bicara tentang iman kepada Tuhan berarti bicara tentang bagaimana menghadirkan Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa saya menghadirkan Tuhan bagi orang yang ada di sekitar kita? Ibu, Bapak, dan Saudara, ayat 14 dan ayat 15 ini dengan jelas memberitahukannya kepada kita. Supaya kita hidup damai dengan semua orang. Supaya kita kejar kekudusan. Jaga supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jaga supaya jangan timbul akar pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita hidup damai dan terus berusaha mengejar kekudusan Allah melalui perenungan firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kalau kita damai dengan semua orang, kalau kita mampu hadirkan senyum dan sukacita dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah hidup kita, adakah orang yang menjauh? Hadirkan damai dan sukacita itu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, baik sebagai presbiter, sebagai pengurus dan pelayan yang baru saja kemarin hari Minggu diteguhkan, bahkan sebagai umat yang Tuhan percayakan. Ketika kita mampu menghadirkan damai dan sukacita itu, maka tidak ada satu orang pun yang akan jauh dari kasih karunia Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara, rasakan perbedaannya ketika jemaat yang mau datang ibadah disambut oleh presbiter dengan wajah atau dengan muka yang tidak menggambarkan sukacita. Dibandingkan dengan presbiter yang menyambut kita dengan sangat sukacita, selamat hari Minggu, selamat datang, ketika kita belum ada dalam masa pandemi, semua masih boleh beribadah dalam gedung gereja, jemaat hadir disambut oleh presbiter. Dan ketika presbiter itu menyambut kita dengan senyum dan sukacita, selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah. Bandingkan dengan ketika ada presbiter yang kemudian menyambut kita dengan tidak ada ekspresi, selamat hari Minggu, ya silakan masuk ibadah. Bisa kita bandingkan, Ibu, Bapak, dan Saudara. Kemudian pertanyaannya adalah apa respon kita? Kita tetap hadir dalam ibadah. Tapi hati yang tadinya kita siapkan untuk dijumpai oleh Tuhan menjadi hati yang penuh tanda tanya. Saya salah apa? Sampai Ibu, Bapak pelayan tadi begitu ke saya sikapnya. Ibu, Bapak, dan Saudara, jagalah supaya tidak ada akar pahit, entah itu bagi kita atau bagi orang lain. Jaga itu lewat tindakan dan ucapan. Dalam kesempatan-kesempatan yang lalu, Ibu, Bapak, dan Saudara, saya sering sampaikan kepada rekan-rekan pemuda, hiduplah dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu. Kalau belum bisa jadi batu pijakan, setidaknya jangan jadi batu sandungan untuk orang lain, lewat perkataan ataupun dalam tindakan. Apalagi berbicara tentang hidup persekutuan, maka bukan bicara tentang pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tetapi berbicara tentang cakupan yang lebih luas ketika berbicara tentang persekutuan. Ketika ada tindakan atau ucapan kita yang menyakiti hati sesama kita dalam persekutuan jemaat, kemudian terdengarlah kabar yang kurang menyenangkan, maka yang dipandang oleh banyak orang di luar sana bukan hanya tentang pribadi, bukan hanya tentang keluarga, tapi orang akan bertanya, di mana gerejanya? Di mana berjemaatnya?
Ketika orang bertanya, ketika orang bicara tentang di mana gerejanya, maka hal itu sudah pasti mengarah pada berarti agamanya Kristen. Dengan demikian Ibu Bapa dan Saudara, tindakan dan ucapan kita bukan hanya menjadi batu sandungan bagi 1-2 orang, tapi ayat 15 sampaikan, jaga jangan sampai ucapan maupun tindakan kita mencemarkan banyak orang. Ayat 16 yang menjadi akhir dari renungan kita malam ini, yang sebenarnya perikop ini ditutup dengan ayat 17, mau memberi gambaran kepada kita tentang bagaimana seseorang ketika menjauhkan diri dari kekudusan Allah. Penulis surat ini memakai kisah Esau dan mau memperlihatkan kepada ibu bapak saudara dan saya tentang bagaimana hawa nafsu jahat membuat kita jauh dari kekudusan itu. Hal-hal apa saja yang dapat membuat kita jauh dari kekudusan Allah, menjauhkan kita dari persekutuan, dan kemudian menjadi batu sandungan bukan hanya bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita sendiri. Apa yang dilakukan Esau kita anggap sebagai sebuah kerugian. Tapi ibu bapak dan saudara, kita tidak dapat menutup mata dari realitas di luar sana. Banyak orang yang kemudian menggadaikan iman percayanya kepada Tuhan hanya demi sepiring kacang merah, hanya demi sesuap nasi, sebongkah berlian, segudang barang mewah, sederet gelar kenikmatan sesaat yang lalu berdampak pada hidupnya yang jauh dari kekudusan Allah. Inilah tugas dan peran kita sebagai orang percaya, tugas dan peran orang tua, tugas dan peran kita sebagai gereja untuk mari menjaga supaya jangan lagi ada Esau dalam kehidupan persekutuan kita. Mari kita jaga jangan sampai ada orang yang merasa tersandung karena ucapan dan tindakan kita. Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas para pelayan, tapi juga menjadi tugas kita sebagai umat, sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Mulai dari orang tua lanjut usia sampai pada anak-anak. Jaga itu mulai dari dalam kehidupan keluarga kita. Tanamkan pemahaman iman yang sungguh bagi kehidupan anak-anak kita, bagi orang-orang muda gereja, bahkan bagi setiap orang dalam kesempatan perjumpaan, sehingga bukan hanya kelak di masa depan, tapi mulai dari saat ini setiap orang dapat merasakan Tuhan melalui kehadiran kita. Merasakan kehadiran Tuhan bukan selalu dengan memberitakan Injil, memaksakan orang harus mendengar kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kembali lagi ke Kejadian sampai Wahyu, kamus Alkitab dan Kidung Jemaat, tidak. Membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui kita, mulai dari sikap hidup yang memancarkan Kristus, Kristus yang penuh kasih dan kemurahan. Kasihnya murah tapi tidak murahan, ibu bapak dan saudara-saudara. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk merefleksikan kembali, mulai dari malam ini sampai mungkin besok ketika bacaan Ibrani kita selesaikan. Ajakan berefleksi ini adalah ajakan untuk kita sama-sama memeriksa kembali sudah sejauh mana kita memahami pemberitaan surat Ibrani yang sudah kita baca dan kita renungkan sejak 18 Oktober 2020.
Apakah Alkitab yang kita baca dan renungan yang kita baca, bahkan yang kita dengarkan setiap pagi yang disampaikan oleh Pak Pendeta melalui kanal YouTube, kita dengarkan itu, kita baca itu hanya supaya kita mengisi kekosongan waktu, hanya supaya kita mengisi kekosongan hidup? Ataukah kita mau sungguh-sungguh mengimani bahwa dalam menjalani hidup ini, baik sebagai orang tua, orang muda maupun anak-anak, kita tidak mungkin dapat melaluinya tanpa tuntunan Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Firman Tuhan bukan untuk mengisi kekosongan waktu, bukan untuk mengisi kekosongan hidup ataupun kekosongan hati, melainkan firman Tuhan menjadi dasar hidup, mendasari hati setiap orang percaya. Mari dasari hidup kita dengan kekayaan firman Tuhan, sehingga kita dapat memancarkan Kristus dalam kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari Gita Bakti 278 bait 1 dan 2. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, hentaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, dan kita angkat segala pergumulan kita kepada Tuhan. Di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami untuk dijumpai malam hari ini lewat ibadah keluarga Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Baik kami yang bertugas maupun setiap umat yang dijumpai dalam ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengaku kami tidak layak, namun Engkau yang melayakkan setiap kami untuk dijumpai oleh kasih-Mu Tuhan. Untuk itu ya Bapa, dalam ketidaklayakan kami mohon biarlah Tuhan Engkau mampukan kami, kuatkan kami melaksanakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami.
Mampukan kami Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terkhususnya itu kami lakukan dari dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui kehidupan keluarga kami, setiap orang dapat mengenal siapa Yesus Juru Selamat yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, kami di malam hari ini, dalam ibadah saat ini, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, Jemaat Bahtera Kasih Makassar, dari orang tua lanjut usia hingga anak-anak yang ada dalam kandungan ibu, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala aktivitas keseharian mereka, segala keberadaan mereka ya Tuhan, Engkau yang kenal setiap umat-Mu. Lawat mereka Tuhan, dengarkan setiap pergumulan mereka yang mereka naikkan secara diam-diam kepadamu Bapa. Berkati setiap usaha, setiap kerja, setiap juang mereka ya Tuhan. Setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang tahu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan ada di dalam Jemaat Bahtera Kasih Makassar, para presbiter, para pendeta, penatua, diaken, unit-unit misioner, panitia-panitia, tim kerja yang ada. Tuhan Engkau berkati, Engkau beri kekuatan, beri kesehatan, beri semangat, beri sukacita bagi setiap orang yang Engkau utus ya Tuhan. Sehingga melalui semangat dan sukacita, kekuatan kesehatan yang Kau karuniakan, para pelayan-Mu boleh terus melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kami berdoa untuk peribadahan-peribadahan yang dilakukan di dalam jaringan ya Tuhan. Engkau berkati setiap umat di rumah masing-masing, setiap pelayan-pelayan-Mu yang mempersiapkan sarana dan prasarana, setiap pelayan-pelayan yang bertugas, setiap tim yang bertugas, ya Tuhan, Engkau yang terus kuatkan, Engkau yang terus berkati. Biarlah kami semua yang beribadah boleh tetap merasakan jamahan cinta kasih Tuhan ada dalam setiap perjumpaan ibadah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk warga jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, baik karena usia lanjut maupun karena sakit penyakit yang dialami. Mereka yang sementara ada dalam perawatan maupun ada dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ana Sahertian, Ibu Luisa Tumandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Esa, Ibu Agustina Arumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Wanda Irfani, Ukus Pehopu, Ibu Mari Bermuli Dengah, Bapak Saul Titir Lolobi, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Stin Todama, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Tewuh, Evan Dame Yosua Latuperisa, Ibu Rugaya Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susilet Lora, Oma Yul Kalangi, Nona Elizabeth Maspaitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Ibu Iren Wayong, Ibu Sri Politon, Ivan Rumengan, Bapak Tajudin Taau, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Oma Clavert Muskita, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Emma Pesik, Bapak Widya Sunarto, Bapak Admin Katili, Ibu Takalihade, dan Ibu Irma Frisart. Kami juga berdoa bagi Oma
Supit, dan juga bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Roberto Wage yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Biarlah jamahan-Mu Tuhan, cinta kasih-Mu menguatkan anak-anak-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh ini ya Tuhan. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka pakai ya Tuhan, yang mereka konsumsikan. Pakai semuanya itu Tuhan menjadi alat di tangan-Mu dalam proses pemulihan, proses perawatan yang saat ini sedang dijalani oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap keluarga yang menopang dan mendukung dengan penuh cinta kasih, biarlah itu juga menjadi satu semangat bagi anak-anak-Mu yang ada dalam proses pemulihan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersuka cita bersama-sama dengan warga jemaat-Mu yang di hari ini boleh mengalami pertambahan 1 tahun usia. Bagi Bapak Lodwig Sapulete, Ibu Yoke, Pak Imin, Ibu Sarinah Walukow, Leglina Ernata Lawalata, Oswaldo Doopbegu, Bapak Robert Naro, Bapak Alexander Yakob, Ibu Priskilia Sumendap, dan Bapak Haripa Ramses. Tuhan, Engkau hadir dan lengkapi syukur sukacita yang dialami oleh keluarga-keluarga terkasih kami ini. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi mereka ya Tuhan, sehingga di usianya yang Tuhan tambahkan di hari ini, mereka boleh terus memaknai bahwa Tuhan pakai hidup mereka sampai dengan saat ini, untuk mereka terus dimampukan menjadi alat berkat Tuhan bagi setiap orang yang berada di sekitar mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, pun juga bagi pemerintahan di Kota Makassar, tempat kami bernaung ini ya Tuhan. Bapak beri hikmat bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin kota kami, sehingga setiap masalah, setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan, oleh hikmat-Mu mereka dimampukan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kami selaku rakyat ya Tuhan. Kami sebagai rakyat, kami terus mendoakan Tuhan topang para pemerintahan bangsa dan negara kami, para pemerintah kota kami, dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi situasi dan kondisi dunia kami yang dilanda pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang menjadi korban bencana alam, serta masalah sosial ekonomi lainnya ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, hibur mereka, dampingi mereka ya Tuhan, di dalam setiap duka yang mereka alami. Kami berdoa bagi upaya pemerintah bangsa dan negara kami dalam terus-menerus menemukan vaksin antivirus COVID-19. Tuhan, Engkau yang sertai, Engkau yang berkati para pihak yang terlibat di dalamnya dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat menghadirkan yang terbaik melalui penemuan-penemuan vaksin ya Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan setiap kami yang boleh memberi diri dalam pelayanan di malam hari ini. Baik kami sebagai tim multimedia, kami sebagai pemusik, sebagai pemandu lagu, sebagai tim perekam, pun sebagai presbiter yang bertugas, hamba selaku vikaris, kami semua yang terlibat di malam hari ini Tuhan, bahkan koster yang boleh mempersiapkan gedung ini buat kami untuk kami melaksanakan proses ibadah di malam hari ini. Bahkan umat-Mu dari rumah mereka masing-masing dengan kerinduan hati untuk dijumpai oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah permohonan dan pergumulan kami. Kami berdoa karena kami percaya Engkau bukan hanya mendengar, tapi Engkau juga menjawab setiap permohonan kami, seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji-pujian bagi nama Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Ivan Supusepa. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya."
Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 444, dinyanyikan 2 kali. Yang pertama sebelum persembahan dijalankan dan yang kedua setelah persembahan dijalankan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membawa persembahan ini kepadamu. Siapakah kami sehingga kami mampu memberi? Sebab Engkaulah Sang Empunya semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Namun Tuhan mengajar kami untuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami, dan persembahan ini akan kami pergunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Demi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena, pelayan liturgi Penatua Rafki Isa dan Diaken Margarita Limdun, organis Saudara Asep Pagorai, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, persembahan pujian Saudara Ufan Sukusepa, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Ibadah minggu yang dirangkaikan syukur HUT GPIB ke-72 tahun dan pentahbisan gedung gereja ke-30 tahun akan diadakan pada hari tanggal Minggu 1 November 2020, waktu pukul 8.30 WITA sampai selesai. Pelayan firman,
Pendeta Roberto JM Wage. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat secara virtual pada ibadah tersebut. Lomba nyanyi solo Pelkat PA-PT virtual. A. Lomba nyanyi solo Pelkat PA-PT live di kanal YouTube GPIB Jemaat Bahtera Kasih pada hari tanggal Kamis 29 Oktober 2020 waktu pukul 18.00 WITA sampai selesai. B. Penilaian lomba solo virtual yang dihadiri oleh perwakilan pengurus Pelkat PA dan PT masing-masing 3 orang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 29 Oktober 2020 waktu pukul 18.00 WITA sampai selesai. Tempat Gedung Gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, para peserta, pelayan, dan orang tua menyaksikan lomba dan penilaian lomba dari rumah melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Undangan ibadah syukur HUT GPIB ke-72 tahun dan pentahbisan Gedung Gereja ke-30 tahun akan diadakan pada hari tanggal Minggu 1 November 2020 waktu pukul 8.30 WITA sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Roberto JM Wage. Untuk itu diundang koordinator, wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12, ketua, sekretaris, bendahara dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, dan PKLU hadir dalam ibadah minggu yang dirangkaikan dengan syukur HUT GPIB ke-72 tahun dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 28 Oktober 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Untuk menerima amanat dan pengutusan, mari kita berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus
kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian, mulai dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Disilahkan mengambil saat teduh.